Perkenalkan nama saya Ariel Jenius Tuang dari kelas 10. Perkenalkan nama saya Ariel Jenius Tuang dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi ialah teks hasil pengamatan yang berisi informasi tentang suatu fenomena secara umum. Objek-objek yang dapat diamati ialah fenomena alam, yaitu ada hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Yang kedua ada peristiwa budaya, ada bahasa, seni, dan adat istiadat. Yang ketiga ada kondisi sosial, ada transportasi, hukum, dan pendidikan. Lalu tujuan laporan observasi ialah memberikan informasi yang objektif dan faktual sesuai dengan yang ada di lapangan dan hasil pengamatan penulis. Yang kedua, memberikan informasi yang terbaru. Yang ketiga, memecahkan masalah. Baru yang selanjutnya adalah pengertian kalimat. Kalimat ialah satu bahasa yang terdiri dari dua atau lebih kata-kata yang memiliki kesatuan makna pikiran dan berintonasi akhir. Ciri-ciri kalimat ialah yang pertama berintonasi akhir, yang kedua minimal terdiri dari subjek dan predikat, yang ketiga predikat transitif disertai objek, intransitif dapat diikuti pelengkap, yang keempat menggunakan urutan yang logis, yang kelima mengandung pikiran yang utuh dan satu makna, yang keenam huruf awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, dan akhir kalimat diakhiri dengan titik, tanda seru, dan tanda tanya. Yang baru ada pengertian subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat. Biasanya pokok terdapat di samping predikat. Lalu yang selanjutnya masuk ke ciri kebahasan teks laporan observasi. Yang pertama ada nomina. Nomina digunakan untuk menyebutkan objek utama dalam suatu teks laporan observasi. Yang kedua ada verba material. Verba material digunakan untuk menunjukkan tindakan objek yang terlihat nyata. Yang ketiga ada kopula. Kopula digunakan untuk menghubungkan objek dan pelengkap. Kopula digunakan untuk menghubungkan subjek dan pelengkap. Baru yang ketiga ada verba pengelompokan. Verba pengelompokan digunakan untuk mengelompokkan objek menjadi satu kesatuan. Biasanya itu kayak terdiri dari. Baru ada verba keadaan. Verba keadaan digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau menjelaskan suatu keadaan. Baru yang kelima ada istilah teknis. Istilah teknis digunakan sesuai dengan topik yang dibahas, sesuai dengan bidang yang dibahas. Baru masuk kita ke ciri-ciri kalimat teks laporan ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri apa yang ada di kalimat, yaitu pertama ada subjek. Subjek merupakan subjek tadi sudah dijelaskan. Ciri-cirinya ada merupakan pertanyaan dari apa atau siapa. Baru yang kedua dapat disertai ini atau itu. Baru yang ketiga dapat diikuti dengan kata depan atau preposisi. Baru yang keempat berupa nomina atau kata benda. Baru yang kedua ada predikat. Predikat merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa, atau berapa. Baru dapat diingkari dengan tidak atau bukan. Baru yang ketiga ada tidak menggunakan kata-kata aspek atau modalitas. Baru yang keempat tidak diikuti dengan yang. Baru yang kelima dapat diikuti dengan adalah atau ialah. Baru ada objek baru yang pertama. Baru ciri-ciri objek yang pertama merupakan biasanya objek dikenai sebab akibat atau perbuatan atau mengalami atau terkena akibat dari perbuatan subjek. Baru yang kedua ciri-ciri
objek. Baru yang kedua ciri-ciri baru yang pertama ciri-ciri objek itu dia dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Baru yang kedua langsung mengikuti predikat. Lalu yang ketiga dapat menjadi subjek jika kalimat diubah menjadi kalimat pasif. Baru yang ketiga baru yang keempat dapat didahului kata bahwa. Sekian yang saya ketahui tentang teks laporan observasi dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih.